Salam. Saudara, Suratul Ikhlas yang sering kita baca, dan apabila membacanya pahalanya sepertiga Al-Quran, maka itulah di dalam tahlil dan sesudah sholat 5 waktu dianjurkan untuk dibaca itu, atau sebelum tidur dibaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Pahalanya sama juga, berarti menghatamkan Al-Quran, karena membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, itu pahalanya sepertiga Al-Quran. Suratul Ikhlas yang intinya adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Maka prinsip tauhid ini, mengesahkan Allah, ini adalah dasar daripada ajaran Islam. Dan dalam bentuk aplikasinya adalah segala bentuk persatuan itu membuat jaya, membuat menang, membuat berhasil. Maka semua ajaran para nabi adalah menyatukan. Kita lihat nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika datang hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mempersatukan antara penduduk asli Madinah dengan para pendatang. Nah, ini ajaran Islam, mempersatukan penduduk asli dan pendatang itu dipersatukan. Maka kuat akhirnya negara Madinah. Nah, begitu juga penduduk Madinah yang tadinya pecah belah, berbagai klan, berbagai suku. Lalu Rasulullah datang mempersatukan, maka luar biasa hasilnya. Semua kekuatan yang ada di situ, termasuk agama-agama yang sudah ada saat itu di Madinah, apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, apakah itu kebatinan model Arab saat itu, dipersatukan dalam arti menjaga kota Madinah. Artinya kalau ada penyerang dari luar, harus dilawan. Nah, itulah yang disebut Piagam Madinah, yang dalam konteks kekinian barangkali bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat oleh negara, baik di Indonesia maupun di berbagai negara, kan itu ada kesepakatan-kesepakatan untuk menjaga negara. Nah, itu adalah semangat Piagam Madinah. Nah, Indonesia juga demikian. Kita menjadi besar saat ini negara diawali karena persatuan. Sebelumnya bangsa Indonesia, salam. Sebelumnya bangsa Indonesia saat itu berpecah belah dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Nah, ketika melawan Belanda, lalu oleh Belanda diadu domba, sehingga kita tetap terjajah. Tapi ketika berbagai kerajaan, berbagai kekuatan saat itu, berbagai organisasi sudah menyatakan diri bersatu, memperjuangkan negara Indonesia, maka kita terbebas akhirnya dari penjajahan keluar dari bumi Indonesia. Jadi kembali semangat Al-Ikhlas itu, Allah itu satu dalam bentuk memperjuangkan persatuan dimanapun juga. Jika itu ada persatuan, maka kita akan kuat, akan jaya, akan menang. Saudara, kita menengok sejenak ke Irak. Saat ini ramai karena
dilaksanakan yang namanya Arba'in, ya. Dan konon kabarnya Arba'in tahun ini bisa menembus angka 30 juta. Sebelumnya tahun kemarin lebih dari 20 juta, sekarang bisa menembus 30 juta. Bayangkan. Ya, dari berbagai negara datang ke Irak untuk memperingati Arba'in di Karbala. Dari berbagai negara datang. Bahkan kalau kita perhatikan, dari berbagai mazhab datang, baik Sunni maupun Syiah. Bahkan dari berbagai agama datang untuk mengenang perjuangan seorang cucu Rasulullah. Dengan keyakinannya, dia akhirnya dibantai, tubuhnya dicacak-cacak, dipanah, ditombak, dan kepalanya terpisah dari badan. Untuk sebuah keyakinan memperjuangkan kebenaran saat itu melawan rejim yang jahat. Nah, kita membaca ya bagaimana akhirnya dari keturunan Rasulullah ini, setelah Imam Husain ya terbunuh, maka akhirnya keluarga yang tersisa, yakni Imam Zainal Abidin ya, yang pada saat itu kondisi sakit, dan juga kita membaca bagaimana dari keluarga Rasulullah yang namanya ya Bunda Zainab itu, sisa-sisa laskar Imam Husain itu dalam kondisi dirantai, harus berjalan sejauh 2100 km. Bayangkan 2100 km berjalan dari Irak sampai Damaskus saat itu. Inilah yang dikenang oleh banyak manusia di dunia saat ini yang hatinya ya mencintai kemanusiaan, yang hatinya mencari kebenaran. Dan kita membaca dalam sejarah bagaimana ketika Irak belum kondusif, orang-orang berziarah sepanjang perjalanan itu dihalang-halangi, ditembaki, bahkan dibom. Ya, tapi tetap ya para kafilah tetap berjalan ke tempat tujuan. Nah, tapi sekarang kondisi sudah kondusif, lagi-lagi itu karena sudah bersatu kekuatan-kekuatan yang ada, maka ya kelompok-kelompok jahat dalam hal ini, yakni para pengikut Wahabisme, tidak bisa lagi melukai atau juga menghalang-halangi ya orang-orang yang berziarah. Jadi saudara, surat Al-Ikhlas itu yang bermakna ya kita harus ikhlas menerima ketentuan Allah dalam doktrin ya tauhid, mengesahkan Allah itu satu, dan bentuk aplikasi adalah bagaimana kita bersatu. Bangsa Indonesia ini juga demikian, dia akan jaya, dia akan menang, dia akan hebat ketika bersatu. Kekuatan-kekuatan yang memang sudah ada ini, terutama dalam konteks Indonesia, adalah kekuatan nasionalis dan agama. Karena komnya sudah tidak ada. Kom, yakni komunis, sudah dilarang oleh MPR, sudah tidak ada. Jadi jangan ada lagi orang-orang yang menyebarkan hoax adanya komunisme di Indonesia. Itu sudah tidak ada, sudah dilarang oleh MPR. Partainya sudah tidak ada. Ya, tidak ada kelompok yang menyatakan komunis di Indonesia. Jadi sudah tidak ada. Jangan sebarkan hoax. Yang ada adalah nasionalis dan agama. Kelompok-kelompok yang ada saat ini dalam bentuk partai adalah partai-partai nasionalis. Juga partai-partai yang memakai atribut agama. Nasionalis dan agama. Nah, apabila kekuatan ini bersatu, maka kita yakin Indonesia akan jaya. Dan saya yakin pemenangnya nanti